Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, mudah-mudahan senantiasa di dalam rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita di sini bagaimana menjawab daripada saudara-saudara kita. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih sifat 20 itu hanya 20 saja, kenapa tidak 100, kenapa tidak 1000, kenapa tidak 3000 dan sebagainya. Maka hadirin semuanya, di antara sifat-sifat Allah, di antara itu 20. Kesempurnaan sifat-sifat Allah itu tidak ada batas sebenarnya. Namun kenapa tidak ditegakkan semua sifat-sifat kesempurnaan itunya dan sebagainya? Walaupun perkara itu ada sebenarnya, namun akal kita itu tidak mampu mencapainya. Bahkan dalam dalil nakli pun tidak disebutkan. Bahkan meskipun begitu, tidak disalahkan dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat-sifat wajib yang 20 itu, artinya itu bisa dipahami oleh akal, yaitu ya 20 itu. Ringkasnya itu ya diantaranya 20 itu. Kalau selain itu akal itu tidak mampu menjangkaunya dan tidak ada dalil naklinya, karena menurut jumhur ulama itu begitu itu. Maka hadirin, ada sebagian golongan ada yang menambah sifat-sifat 20 ini. Ada sifat yad, sifat inilah, sifat itulah dan sebagainya. Tapi menurut orang-orang muhakkikin atau orang-orang yang meneliti betul, itu sebetulnya itu bukan sifat, bukan mesti sifat. Seperti Baitullah itu rumah Allah. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu punya sifat namanya bait. Tidak. Jadi tidak semua itu sifat-sifat itu disandarkan kepada Allah yang sifat-sifat baiknya. Seperti sifat iyad, tidak. Sama seperti sifat bait. Sama dengan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tidak mungkin Allah punya tangan. Jadi sifat-sifat macam itu ditakwil, dikias. Maka hadirin semuanya, mungkin ya ada sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, meskipun tidak termasuk dalam 20 sifat wajib itu. Tapi kalau kita renungi baik-baik, dengan benar, dengan dalam, maka sebenarnya itu masuk juga di dalam 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti asma-asma Allah di dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, itu sebetulnya apa itu? Hakikatnya kembali kepada sifat 20 itu tadi. Contoh, Ar-Rahman, yang maha pemurah. Pemurah itu maknanya apa? Memberi kemurahan. Memberi kemurahan. Memberi itu apa? Bagian daripada makna sifat kudrat. Karena kudrat itu apa? Berkuasa, berkuasa memberi, berkuasa menolak, berkuasa menghinakan, berkuasa memuliakan. Maka itu semua bagian daripada sifat kudrat. Kalau Al-Quddus masuknya di mana? Mukhalafatu lil hawadis. Assalam mukhalafatu lil hawadis. Itu masuk di sifat 20. Jadi asma-asma Allah Subhanahu wa taala itu kalau direnungi ke dalam, itu kembali ke 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi kalau sifat-sifat itu 20 sifat itu dirinci, kalau dirinci menjadi asma itu banyak sekali. Sebenarnya kan sumbernya dari satu, kudrah, kekuasaannya. Karena kekuasaan itulah memuliakan, menghinakan, mewujudkan, mengadamkan, mengtiadakan itu. Jadi asma-asma itu kembali kepada sifat 20 tadi. Jadi sebetulnya sangat luar biasa ulama-ulama kita itu. Jadi semua asma-asma Allah itu takluk kembali kepada sifat 20 tadi. Tapi kalau ini diceritakan kepada orang umum atau orang-orang yang tidak sepaham, kadang susah dipahami.
Makanya para ulama-ulama mengatakan, ulama jumhur ulama, sifat 20 itu adalah sifat-sifat yang bila kita pahami betul-betul, insya Allah Ta'ala kita akan bisa punya akidah yang lurus, yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya tidak melenceng. Jadi ketika kamu memahami cerita-cerita yang di dalam Al-Quran dan hadis, kalau kamu paham sifat 20, maka kamu pahami dengan benar. Kalau 20 ini, sifat ini tidak paham, maka sifat-sifat dalam Al-Quran dan hadis keliru. Memahami sifat-sifat Al-Quran dan hadis dalam Al-Quran itu keliru. Jadi ini kurikulum pokok, dasar utama, pondasi utama. Jadi memahami sifat-sifat utama, sifat-sifat 20 bagi Allah, wajibnya bagi Allah. Inilah landasan utama kita belajar tauhid. Kalau ini tidak beres, hancur semua. Hancur, makrifat kita hancur. Makanya ada yang bertanya, kenapa Nabi dulu tidak mengajarkan sifat 20? Maka kita tanya, Nabi mengajarkan Al-Quran apa tidak? Nah, Quran itu ringkasannya itu aja jawabannya. Kalau ada orang bertanya, Al-Quran itu ringkasannya itu 20 sifat wajib bagi Allah itu. Kalau kau tidak paham isim fi'il huruf, kamu tidak akan paham bahasa Arab. Contoh, kalau kamu tidak paham sifat 20, kamu nanti memahami sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis itu banyak kelirunya. Nah, sahabat kok tidak belajar sifat 20? Lah beda. Sahabat tuh orang Arab asli, memahaminya tuh cepat. Nah, kita kan bukan asli. Nah, agak lain. Kemudian ditambah para sahabat tuh dekat dengan sirnya Rasulullah, nurun nubuah, dekat dengan nurun nubuah. Jadi mereka tuh punya kepahaman tuh luar biasa secara syariat ya. Coba lihat yang dipelajari oleh santri-santri selama berpuluh-puluh tahun, nahwu, sorob, balaghah, usul fikih, kemudian apalagi nasikh mansukh. Nah, ini tidak paham. Terus apa lagi? Mustalah hadis. Nah, itu para sahabat itu tajwid dan sebagainya termasuk itu. Jadi para sahabat itu tidak memerlukan itu. Kenapa kok tidak memerlukan itu? Kenapa? Nahwu, sorob, balaghah semua. Kenapa tidak memerlukan itu? Karena mereka tuh belum campur bahasanya dengan yang lain. Mereka asli. Maka otomatis mereka paham. Jadi usul fikih itu juga bagaimana cara memahami bahasa. Tidak perlu mereka belajar karena sudah asli bahasanya itu. Nasikh mansukh juga tidak perlu, karena kalau sudah mengerjakan yang mansukh maka ditegur oleh sahabatnya atau ditegur oleh Rasulullah langsung. Mustalah hadis juga tidak perlu dikaji, tidak perlu dipelajari karena hadisnya sahih semua. Coba bayangkan, sekarang itu satu hadis saja diteliti, hadis sahihkah, dhaifkah, itu perlu meneliti berpuluh-puluh sanad, berpuluh-puluh nama, sejarah hidup mereka, penilaian ulama mengenai mereka. Kadang-kadang penilaian itu juga terjadi khilafiyah banyak sehingga diteliti satu persatu. Kadang-kadang juga sanad itu ternyata tidak hanya satu, padahal ada satu hadis ada sanadnya banyak. Semua perlu diteliti itu. Mustalah hadis. Dilihat dari segi sanad, ternyata sanadnya dhaif. Oh, di sanad yang lain sahih. Jadi untuk menilai kesahihan atau kedhaifan saja sudah perlu satu khazanah perpustakaan yang sangat panjang. Lah para sahabat tidak perlu itu. Tajwid tidak perlu, qiraah tidak perlu, wes langsung. Sahabat tidak perlu belajar bahasa tajwid, baca Quran di depan ustadznya itu tidak perlu. Mereka dengar tuh langsung baca terus langsung benar. Jadi ini mat tobi, ini mat lazim, tidak usah sahabat tuh otomatis gitu aja. Nah, mau mat apa saja, pokoknya itu. Nah, sama dengan kita bahasa Indonesia. Tafkin, tarkik tidak ngerti. Ada yang ngerti. Jadi otomatis sudah tafkim sendiri, tarkik sendiri karena asli, tidak pakai kecampuran.
bahasa-bahasa yang lain. Bayangkan itu. Jadi peralatan-peralatan keilmuan yang dibaca berpuluh-puluhan tahun oleh kiai, ulama, santri dan sebagainya, itu sahabat tuh gratis mendapatkannya. Belum lagi ditambah dengan mereka punya suhbah dengan Rasulullah SAW itu. Nah, ini ada nur sir tersendiri itu sehingga mereka tuh mudah sendiri memahami sesuatu. Belum lagi suhbah dengan satu sama lain, yang mereka juga itu orang-orang yang sangat-sangat pilihan. Seumpama setelah aku ada nabi, tentulah Umar nabinya. Itu kata Nabi SAW. Sayyidina Umar itu kayak apa itu? Seumpama ada nabi lagi setelah aku tuh Sayyidina Umar nabinya, kata Nabi Muhammad SAW. Banyak juga. Jadi sahabat-sahabat ini adalah orang-orang pilihan yang dijadikan untuk menjadi sahabatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi bagaimana kita kembali betul-betul ke 20 sifat wajib bagi Allah. Karena di situ sudah ada semua. Tadi kan dijelaskan kan? Tadi dijelaskan bagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat, itu bisa diambil dari sifat kudrohnya. Berkuasa memberikan, berkuasa menyayangi, berkuasa mengasihi, itu sifat kudroh. Kemudian kudusnya, salamnya itu mukhalafatul lil hawadith, mukminnya dan sebagainya. Jadi semua asma-asma Allah, bahkan jangankan 99 asmaul husna, asma-asma Allah yang ada di dunia itu terangkum semua di dalam 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi kita jangan terlalu kaku gitu. Nah, jangan terlalu mengedepankan jiwa kita, merasa lebih hebat. Oh, saya mau tambah, apa itu membatasi sifat-sifat Allah 20? Tidak. Makanya Syekh Imam Asy'ari itu beliau sangatlah berpengaruh, sangat teliti, sanadnya jelas. Kemudian beliau alim, beliau ahli ma'rifat, beliau ahli tauhid, beliau ahli ilmu alat dan sebagainya. Nah, kita ilmu ahli apa? Ahli berak, ahli menonton YouTube, ahli cerita, ahli nongkrong. Nah, itu kita misal. Nah, ini beliau kapasitasnya apa? Mujtahid, al-ulama warasatul anbiya. Nah, jadi kita jangan selalu sok-sokan pintar deh. Ini secara syariat ya. Mendahului ulama-ulama yang sudah jelas warasatul anbiya, yang sudah jelas kemujtahidinnya, sudah jelas ulama-ulama muhakkikinnya, sudah jelas. Kalau kita ingin dengan enaknya membuat pendapat-pendapat baru keluar daripada ulama-ulama kita, kalaupun ada yang tidak paham ataupun kita tidak sejalan dengan ulama kita, dengan ilmu ma'rifat yang sekarang beredar kali ini, itu coba sesuaikan deh. Coba cari deh ketemunya ilmu syariat yang kita dengar sejak kecil sampai ilmu ma'rifat ini. Bukan ilmu syariat itu yang salah, otak kita aja yang disalahkan, pikiran kita aja yang disalahkan karena belum mampu untuk memahami secara syariat ya. Jadi jangan pernah sibuk-sibuk kita menyalahkan ulama-ulama syariat itu. Karena ilmu syariat itu dari mana? Dari mana ilmu syariat itu? Jadi kalau kita bicara itu nanti sesuaikan dong dengan kedudukannya. Kemudian dalam dasar apa kita bicara ini? Hukum syara kah? Syar'i kah? Hukum akli kah? Atau hukum adi kah? Hukum kebiasaan kah? Hukum akal kah? Hukum syar'i kah? Kalau hukum syar'i ya syariatnya halal haram dan sebagainya. Dasarnya ada gitu nah. Hukum adi kebiasaan. Oh, kebiasaannya matahari itu kalau ini bulan-bulan begini tuh mendung begini-begini ya, itu hukum adi. Kemudian hukum akli, dalil akli itu hukum akli. Nah, bagaimana kita bersandar itu sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Jadi tertib gitu dah. Tidak kesana amburadur, kesana kesini amburadur, enggak.
Nah, itulah kemudian maka dengan adanya 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini memudahkan langsung kepada sifat. Jadi dengan mengetahui mengenal 20 sifat wajib bagi Allah ini, kedudukannya yang mana, itulah kedudukannya Nur Muhammad. Sifat wujud ada pada Nur Muhammad. Nah, ada pada Nur Muhammad. Nah, kemudian itu semua ada pada Nur Muhammad. Tergantung lagi Nur Muhammad yang mana. Kalau yang nafsiyah, Nur Muhammad yang akhir. Yang akhir itu mana? Yang nyawa pada kita, ruh semesta alam. Kemudian salbianya yang mana? Bako, kidam, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Itu kepada Muhammad yang awal, yang maha ruang, maha suci itu. Ma'ani, Muhammad akhir. Kembali lagi kaunuhu qadirun, kaunuhu alimun. Apa itu maknawiyah? Muhammad awal. Zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat. Itu zat sifat. Jadi jangan jauh-jauh terlalu mempraktekkan, terlalu banyak teori-teori tapi tidak ada praktek. Teori-teori. Teori itu bagus, mantap untuk jadi landasan, untuk jadi jalan, untuk jadi dipraktekkan nanti masuk ke dalamnya. Praktek ini yang paling penting sekarang, karena sekarang itu teori bertebaran di mana-mana. Di mana-mana ada teori, banyak paham. Tapi kita selalu dipaham. Ayo praktek sama-sama. Tidaklah kita mengajarkan ini, tidak. Tapi kita ini juga bukan menyalahkan orang yang menyalahkan kita atau menyalahkan sifat 20 atau bagaimana berpendapat, tidak. Ini hanya pendapat kita. Ini hanya keyakinan kita. Kita tidak menyenggol keyakinan orang. Kita hanya menjawab 20 sifat wajib bagi Allah itu sudah terangkum semuanya sifat. Di mana sifat-sifat di dunia ini yang itu semuanya terangkum dalam sifat 20. Di mana yang bukan? Pasti dalam sifat 20. 50 aqwaid itulah penyempurnanya. Itu semua. Kalau ada kelemahan-kelemahan, ada kesalahan-kesalahan, 20 sifat mustahil bagi Allah itu yang kita, perasaan pikiran itu kita. Tapi kalau yang wajib bagi Allah itu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Makanya Imam Asy'ari membukukan ini 20 sifat wajib bagi Allah. Kalau Imam Maturidi, itu berapa? Tidak diambil maknawiyahnya. Jadi 20 kurang 7 berapa? Jadi 7-nya itu yang maknawiyah itu tidak diambil, karena itu urusan Allah kaunuhu dalam hal keadaan. Itu. Jadi Asy'ari Maturidi meskipun berbeda pendapat, tapi hakikatnya satu jalannya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh jumhur para ulama. Selain daripada akidah ini, kita khawatir. Kenapa? Karena coba teliti baik-baik. Yang dimana ulama-ulama para wali yang kita kenal selama ini, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Ba'uddin An-Naqsabandi, yang kita selalu sebut-sebut itu yang kita selalu hormati beliau-beliau secara syariat hakikatnya tidak lain. Yang kita selalu sanjung beliau-beliau, cintai beliau-beliau. Ulama-ulama yang kita sebut tawassulit itu ada akidahnya. Kalau bukan Asy'ari Maturidi, mazhabnya ada. Kalau bukan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, tidak ada mazhab selain itu. Kalau beliau sebenarnya meskipun 100 mazhab, ada 200 mazhab bahkan. Ada bahkan yang mencampur-campur mazhab. Nah, itu yang mencampur tuh berarti membuat mazhab baru. Jadi keluar dari 4 mazhab, meskipun ambil dari pendapat 4 imam mazhab, tapi dicampur, itu mazhab baru. Itu menurut jumhur ulama kita. Maksudnya tidak ada mazhab selain 4 ini yang dianut oleh para wali, yang kita selalu sebut-sebut. Syekh Junaid Al-Baghdadi kah, Syekh Ibnu Arabi kah, Syekh Mansur Al-Hallad kah, Wali Songo kah, Wali Pitu kah di Sulawesi, Wali Songo kah di Jawa, Wali Pitu kah di Bali, Wali apakah, datok-datok, semua itu berakidah Asy'ari Maturidi, bermazhab. Tuh
Kalau tidak mau silakan, karena ini jalan-jalan masing-masing. Ini kan jalan kita tanpa menyalahkan orang. Tidak kita salahkan. Jalan-jalanmu, jalan-jalan kita enggak. Jalan sendiri-sendiri. Ini untuk pribadi. Diikuti, tidak diikuti silakan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh up to you. Kalau bahasa Koreanya terserah. Terserah. Jadi seperti itu hadirin. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.